Anggota DPR harusnya diisi oleh orang-orang cerdas, ya kan? Harus dong, mereka kan wakil kita, wakil rakyat. Tapi gimana kalau saya bilang anggota DPR kita isinya koruptor? Kalian percaya nggak? Mari kita bahas di monolog Kripik, kritik politik. Let's go! Kripik, kritik politik. Wow, 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 wow. Koruptor, koruptor. Salah satu cara efektif menurunkan korupsi di Indonesia adalah membuat koruptor menjadi miskin. Kenapa koruptor harus dimiskinkan? Karena kekuatan utama koruptor adalah uang. Uang adalah senjata mereka. Dengan uang mereka bisa seolah-olah dipenjara, padahal bebas keluar masuk penjara. Dengan uang mereka bisa meringankan hukumannya. Dengan uang mereka bisa menyogok hakim, polisi, dan penegak hukum lainnya. Dengan uang mereka bisa bayar denda, beli fasilitas dalam penjara. Karenanya sangat masuk akal jika kita ingin menghilangkan korupsi di Indonesia, kita harus menghilangkan senjata mereka, yaitu uang. Sayangnya itu nggak bisa terjadi karena penegak hukum tidak punya landasan untuk merampas semua kekayaan koruptor. Di Indonesia hanya dikenal adanya perampasan aset dalam sistem hukum pidana dan hanya dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, aset hasil tindak pidana terutama korupsi hanya bisa dirampas setelah rampung pengadilannya. Belum ada aturan yang mengatur perampasan aset para koruptor sebelum pengadilan selesai. Jadi sebelum pengadilan selesai, koruptor nggak bisa dirampas asetnya, nggak bisa diambil uangnya. Nah, karena inilah para koruptor yang udah kecium bisa menggunakan uangnya untuk membayar para penegak hukum agar hukumannya bisa dikurangi atau bahkan kasusnya tidak dilanjutkan. Itu kan yang terjadi sekarang. Korupsi 300 triliun kemarin nih yang dilakukan oleh Harvey Muiz. Awalnya cuma 6 tahun penjara hukumannya. Ya, walaupun hasil putusannya diubah menjadi 20 tahun. Itu pun nunggu viral dulu anjir. No viral, no justice. Koruptor tuh pinter, licin banget, susah ditangkapnya. Dia paham celah hukum kita, dia paham tabiat menegak hukum kita. Jadi dengan uang yang mereka miliki, mereka bisa dengan leluasa beraksi. Bahkan ketika sudah berada di pengadilan pun, koruptor bisa lolos begitu saja. Cukup bayar hakim, selesai. Ya, memang nggak semua hakim bisa disuap. Tapi kita harus ingat, ada hakim yang nyimpen duit triliunan di rumahnya. Jadi maklar kasus anjir. Hakim loh ini. Koruptor tuh susah banget ditangkap karena mereka punya ini nih, punya duit yang banyak. Makanya undang-undang perampasan aset tuh penting banget dibuat. Inilah senjata pamungkas kita agar koruptor terbatas gerakannya. Tapi meskipun begitu penting, sepertinya anggota DPR kita tuh ogah-ogahan membahas dan menyelesaikan undang-undang perampasan aset ini. Pertanyaannya, kenapa anggota DPR nggak mau menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset segera? Logika dasar manusia itu tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri dan kelompoknya. Manusia mustahil akan sengaja melakukan sesuatu yang dapat menghancurkan dirinya dan kelompoknya. Mungkin itulah jawaban dari pertanyaan kenapa rancangan undang-undang perampasan aset tidak selesai-selesai dibahas di DPR. DPR nggak mau bahas karena mereka takut merugikan dirinya dan kelompoknya. Artinya, di DPR ada orang-orang yang dengan sengaja melindungi koruptor. Atau mungkin merekalah koruptornya. Di DPR ada ketakutan jika undang-undang ini berhasil dibuat. Ketika mereka tersandung kasus korupsi, mereka menjadi miskin. Mereka nggak punya kekuasaan. Spekulasi DPR isinya koruptor makin terlihat jelas ketika undang-undang konyol bisa selesai secepat kilat, bahkan dibahas hingga tengah malam dan di hari libur. Itu kan yang terjadi pada revisi undang-undang pilkada, revisi undang-undang yang ingin meloloskan Kaisang jadi calon kepala daerah. Pembahasannya cuma 7 jam, gokil, cepet banget. Ada juga nih rancangan undang-undang IKN, pembahasannya kurang dari 2 pekan. Pertanyaannya, kok ada undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan dan bagi-bagi proyek selesainya cepet banget, sedangkan undang-undang yang tujuannya untuk memiskinkan koruptor lambatnya bukan main. Bayangin, rancangan undang-undang ini udah diajuin ke DPR dari 2012, udah 13 tahun anjir. Nah, kenapa tuh kalau aturan-aturan yang berkaitan dengan rezim cepet banget selesai, sedangkan aturan yang memiskinkan koruptor udah 13 tahun nggak kelar-kelar? Jawabannya karena ya DPR suka kekuasaan dan suka bagi-bagi proyek, tapi nggak suka hartanya dirampas. Iya kan? Logikanya seperti itu kan?
Saya nggak bilang semua anggota DPR korup, tapi secara kolektif isi dari DPR tidak memprioritaskan pemberantasan korupsi. Penyebab besarnya mungkin karena mereka berafiliasi dengan para koruptor itu, atau merekalah koruptornya. Simpel kan? Kalau memang para anggota DPR ini memprioritaskan pemberantasan korupsi dan tidak ada koruptor di dalamnya atau tidak ada orang yang berafiliasi dengan koruptor, harusnya rancangan undang-undang perampasan aset itu dikebut pembahasannya, dikebut kajiannya. Iya nggak? Nah, melihat kondisi perpolitikan kita sekarang, hampir mustahil rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa rampung di waktu dekat ini. Kita lihat aja DPR isinya satu kubu semua, hampir semua temenan sama pemerintah. Ya, kita tahulah Prabowo keberpihakannya kayak gimana. Katanya mau mengejar koruptor sampai Antartika. Yang jadi ketua pakar Danantara malah bekas koruptor, anjir. Jadi ya, susah mengharapkan korupsi di Indonesia bisa hilang. Oke, cukup sekian monolog kritik politik kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, bye. Kayaknya biar selesai One Piece RUU perampasan aset belum selesai kayaknya deh. Wah, lama banget.